تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dipilih kembali untuk berkumpul di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Semoga perkumpulan ini tidak hanya atas izin Allah, tapi Allah ridha dengan perkumpulan ini sehingga bisa kita jadikan sebagai bekal kemuliaan dan kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita masuk malam yang ke-14 dari bulan Sya'ban, dan besok malam, persis besok malam, kita telah masuk malam nisfu Sya'ban. Baik secara ru'yah maupun secara hisab, besok malam kita masuk malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban memiliki kemuliaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya dinilai hasan oleh Syekh Albani. Hasan artinya apa? Sanadnya bagus, sanadnya baik. Kalau hadis itu kuat namanya sahih, kalau agak kuat namanya hasan, kalau lemah dhaif, kalau palsu maudhu. Ibu-ibu kalau punya suami kuat kerja namanya sahih, kalau agak kuat namanya hasan, kalau lemah etos kerjanya lemah namanya apa? Dhaif. Kalau malas kerja maudhu itu ya.
Hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban dinilai oleh Syekh Albani sebagai hadis hasan, bagus sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfirullahu lil mu'minin illa limusyrikin wa musyahid." Ketika tiba malam nisfu Sya'ban, yakni besok malam, masuk maghrib, kita sudah masuk malam pertengahan bulan Sya'ban. Ketika tiba malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala melihat semua makhluknya, dilihat oleh Allah. Semua makhluknya dilihat oleh Allah. Lalu khusus orang-orang yang beriman, Allah memberikan ampunan. Jadi ketika Allah melihat orang beriman, Allah kasih ampunan kepada mereka. Perhatikan betapa sayangnya Allah kepada orang beriman. Dan sayangnya Allah kepada orang beriman dinyatakan sendiri oleh Allah dalam Quran. Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Allah itu sangat amat sayang kepada orang beriman. Kenapa Allah sayang kepada orang beriman? Karena orang beriman itu percaya kepada Allah, padahal mereka tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ada seorang hamba percaya adanya Allah, satu-satunya Tuhan adalah Allah, padahal dia belum pernah melihat Allah secara langsung. Oleh karena itu Allah sayang kepada orang beriman. Sehingga malam nisfu Sya'ban, ketika Allah melihat orang beriman, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka tanpa mereka minta ampun. Luar biasa. Besok malam tanpa kita menengadahkan tangan minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Begitu sayangnya Allah kepada orang beriman. Apakah semua orang beriman disayang oleh Allah? Tidak. Apakah semua orang beriman itu dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban? Tidak. Kata Nabi, ada dua kelompok yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Siapa mereka? Yang pertama, illa limusyrikin, orang beriman yang berbuat syirik. Syirik apa artinya? Syirik itu menggantungkan hati kepada selain Allah, menggantungkan hati kepada jimat. Syirik tidak? Tidak ada yang punya jimat sini kan? Jimat rondo tidak ada? Apa? Jimat rojo? Rondo. Itu sisi jimat kan sisi. Kemudian menggantungkan hati kepada penglaris. Yang punya toko dikasih kayu penglaris, syirik. Kemudian menggantungkan hati kepada dukun, menggantungkan hati kepada hari. Hari ini kalau kamu jualan hari ini pasti kamu sukses. Kalau tidak hari ini kamu akan bangkrut. Itu termasuk perbuatan syirik karena menggantungkan hati kepada selain Allah. Maka siapa yang melakukan perbuatan syirik, besok malam jangankan Allah ampunkan dosanya, Allah lihat wajahnya tidak mau. Tidak suka Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berbuat syirik. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang pernah berbuat syirik atau sampai saat ini masih berbuat syirik, segera taubat kepada Allah, sehingga besok malam kita dapat hadiah besar dari Allah, yaitu maghfiratullah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah musyahin. Musyahin, orang yang di dalam hatinya ada kebencian terhadap orang lain. Benci kalau lihat orang lain.
Kemudian ketika dia makan nyaman, dia makan, lalu orang yang dibenci itu datang, maka makanan menjadi tidak nyaman. Ketika dia sedang berkumpul ketawa ketiwi senang, tiba-tiba orang itu datang lalu suasana menjadi tidak nyaman, maka orang yang semacam ini tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Siapa yang benci kepada orang lain, Allah benci kepadanya. Siapa yang cinta sayang kepada orang lain yang sesama beriman, maka Allah pun sayang kepadanya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu, sebelum tidur lepaskan semua kebencian, kedengkian, kemarahan kepada orang lain. Baik itu kepada suami bagi yang istri, jangan sampai benci kepada suami. Yang istri jangan sampai benci kepada suami, suami jangan sampai benci kepada istri. Lepaskan semua kemarahan, kebencian dan kedengkian kepada orang lain. Tidurlah dalam keadaan cinta. Ya, tidur dalam keadaan cinta. Tidak membawa kebencian, tidak membawa kemarahan, tidak membawa kedengkian. Tidur dalam keadaan membawa cinta kepada semua orang yang beriman. Nah, orang yang punya hati seperti ini, besok malam Allah akan ampunkan dosanya. Tapi siapa di antara kita yang masih ada perasaan benci kepada orang, tidak suka kalau lihat orang itu, marah kepada orang itu, maka besok malam Allah haramkan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk salah satu dari dua golongan tersebut. Yang pertama siapa tadi? Musyrik, orang yang berbuat syirik. Yang kedua musyahin, orang yang bermusuhan, yang benci terhadap orang lain. Dua kelompok ini besok malam nisfu Sya'ban diharamkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga besok malam kita semua dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ketika kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, ya. Maka siapapun di antara kita yang menganggap bulan Ramadan itu sebagai bulan yang paling penting, yang paling mulia, tentu dia akan melakukan persiapan yang matang untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ada pepatah mengatakan, gagal mempersiapkan berarti telah mempersiapkan kegagalan. Kalau urusan dunia kita persiapannya luar biasa, ya. Misalnya mau buka toko, bulan depan nih mau buka toko, itu persiapan dari awal-awal bulan sebelumnya sudah dilakukan dengan matang. Dipikirkan, ini nanti kalau sehari sekian hasilnya, ini berapa nanti keuntungan kita dan sebagainya. Dipikirkan betul. Nah, maka kalau urusan dunia kita persiapannya sangat matang, begitu juga urusan akhirat. Termasuk ketika kita menyambut Ramadan, kita harus punya persiapan yang matang. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, kata Allah, kami akan bimbing mereka. Orang kalau persiapannya luar biasa untuk ibadah bulan Ramadan nanti, Allah akan bimbing dia menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, ya. Tapi kalau orang dari awal sudah tidak sungguh-sungguh persiapannya, maka Ramadan nanti Allah tidak akan bimbing dia untuk menjadikan Ramadan sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi kita Bapak Ibu untuk melakukan persiapan-persiapan diri menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, persiapan pertama untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah tahsinul iman, mempercantik iman, memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena bagaimanapun prestasi ibadah Ramadan itu amat sangat erat kaitannya dengan iman. Buktinya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan iman. Nabi tidak sebut dengan menahan lapar dan minum. Nabi sebut puasanya imanan dengan pendekatan iman, wahtisaban dan ikhlas. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat puasanya menggunakan pendekatan iman. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan hambanya untuk berpuasa dalam Quran Al-Baqarah 183, yang dipanggil oleh Allah apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Padahal kita ini kan banyak status. Kita sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang punya nafsu, sebagai manusia yang punya dosa. Tapi ketika Allah panggil kita untuk melaksanakan puasa, yang Allah panggil adalah iman. Artinya apa? Allah ingin puasa kita dengan pendekatan iman. Kalau hanya dengan pendekatan fisik, Bapak Ibu, binatang itu lebih hebat dari manusia. Ada enggak binatang yang mampu tidak makan selama 1 bulan? Apa? Ular. Dia makan sekali, setelah itu dia mampu tidak makan selama 1 bulan. Buaya, bukan buaya darat ya. Beda lagi itu. Buaya itu sekali makan, setelah itu dia mampu tidak makan berhari-hari. Artinya apa? Kalau kita puasa hanya pendekatannya menahan lapar, menahan haus, kalah puasa kita dengan binatang. Maka puasanya orang beriman itu, kata Rasulullah, puasa tidak hanya menahan lapar dan haus. Kata Nabi, laisa siyam 'anil akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, walakinnas siyam 'anil lagwi warrafati. Tapi puasa itu adalah menahan minal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia, warrafati, dan kata-kata kotor. Jadi puasa itu ngerem. Penting enggak ngerem tuh? Hah? Penting enggak? Penting. Ibu-ibu, penting enggak ngerem tuh? Nah, si A dari Surabaya ke Malang bawa motor kecepatan 100 km, tidak ngerem. Yang si B bawa motor 60 km per jam dan ngerem, sambil ngerem. Mana yang lebih dulu sampai? B. Hah? B. Yang A rumah sakit. Mana yang lebih dulu sampai? Si A sampai kuburan. Artinya apa? Ngerem itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan ngerem itulah yang membuat kita sampai kepada tujuan, ya. Nah, puasa kita belajar ngerem. Tidak hanya ngerem makan, ngerem minum, tapi juga kata Nabi menahan dari ucapan yang tidak baik. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis itu, ya, kalau kita perhatikan, dosa yang paling berpengaruh besar untuk membuat puasa kita sia-sia itu adalah dosa lisan. Kalau dosa mata tidak sampai buat puasa kita sia-sia, hanya berkurang saja. Termasuk juga dosa tangan. Yang paling kuat membuat puasa kita sia-sia adalah dosa lisan.
Makanya di bulan Ramadan kita disunahkan banyak baca apa? Baca Quran, supaya kita tidak banyak bicara. Ngatan. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, beliau bersabda bahwa ucapan yang kotor, ucapan yang sia-sia itu dapat membuat Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasa kita. Ya. Kata Nabi, "Man lam yada' qaulaz zur fala siyamalah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, perkataan yang hoax, maka Allah tidak akan memberikan apa-apa dari ibadah puasanya. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kita kan, kalau ada orang mencela kita, mengejek kita, ngajak kita musuhan, ngajak kita bertengkar, jawaban kita apa? Hah? Jawaban kita, inni shaim, 2 kali. Inni shaim, saya puasa, saya puasa. Boleh kita ucapkan secara langsung atau kita ucapkan dalam hati, boleh juga. Inni shaim, saya puasa. Misalnya ada orang ngejek panjenengan, Nabi membimbing kita untuk nyebut kata Nabi, bukan istighfar yang disebut, bukan subhanallah, tapi yang disebut apa? Inni shaim, saya puasa. Nanti aja habis maghrib. Nah itu puasanya nggak diterima itu ya. Ya. Siang hari dia bilang saya puasa, tapi nanti habis maghrib saya balas kamu. Itu tanda puasanya nggak diterima itu. Ya. Jadi pentingnya menjaga lisan ketika puasa. Nah sehingga puasa kita betul-betul puasa dengan pendekatan iman, bukan hanya dengan pendekatan fisik. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertama yang harus kita persiapkan adalah tahsinul iman, percantik iman, perbagus iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya memperbagus iman? Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, cara beliau memperbagus iman, walaupun iman beliau sudah bagus sebenarnya, ya, caranya adalah banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah sehingga Nabi bersabda, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban, kecuali hanya sedikit hari beliau tidak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian yang kedua, persiapan yang kedua adalah kathratud du'a, banyak berdoa kepada Allah, minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Doa dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa ada seorang tabi'in namanya Yahya bin Salam. Yahya bin Salam 6 bulan sebelum Ramadan tiba, beliau sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. 6 bulan Bapak Ibu, 6 bulan sebelum Ramadan udah minta kepada Allah disampaikan kepada bulan Ramadan. Sedangkan kita baru sadar Ramadan akan datang ketika lihat iklan sirup di TV, iklan sarung, iklan kurma. Oh iya, bentar lagi Ramadan. Ketika kita lihat artis-artis sudah mulai pakai jilbab, ya. Maka banyak berdoa, minta kepada Allah disampaikan Ramadan. Ada doa yang diajarkan oleh ulama itu, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu mutaqabbala, ya Allah terimalah amalku nanti di bulan Ramadan. Belum masuk Ramadan udah minta amalnya diterima. Ini luar biasa. Inilah orang yang sungguh-sungguh, ya. Ibarat misalnya bulan depan ada hadiah besar. Ada hadiah besar yang diberikan kepada orang siapapun yang menang dalam perlombaan itu. Maka siapapun yang ingin mendapatkan hadiah besar itu, salah satu yang dia lakukan adalah pasti banyak berdoa.
Ya Allah, semoga hamba yang menang ya Allah, sehingga hamba yang dapat hadiah itu. Ngaten. Ramadan adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Maka kalau kita ingin hadiah itu kita dapatkan maksimal, tentu kita banyak berdoa kepada Allah. Doa pertama minta disampaikan ke bulan Ramadan. Doa kedua minta istiqomah. Semangat yang Allah berikan kepada kita di awal Ramadan, minta kepada Allah agar kita dapat pertahankan sampai akhir Ramadan. Karena kadang kita di awal Ramadan semangat luar biasa, ya, tarawih itu penuh, ngalah-ngalahi Masjidil Haram, ya, tarawih penuh. Tapi malam kedua mulai ada kemajuannya sob, ya. Malam ketiga sudah mulai berkurang dan berkurang. Maka minta kepada Allah, semangat yang Allah berikan kepada kita di awal Ramadan bisa kita pertahankan sampai akhir Ramadan. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, istiqomahkan hatiku di atas agamamu. Istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-islah, perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan ada perasaan benci yang kita bawa di bulan Ramadan. Jangan ada perasaan marah kepada orang yang kita bawa di bulan Ramadan. Ya. Kalau tidak, puasa kita sia-sia. Sedangkan malam nisfu Sya'ban saja Allah tidak mau mengampunkan orang yang punya benci terhadap orang lain, apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Maka perbaiki hubungan kita sesama manusia. Tidak ada lagi orang yang kita benci. Kalau orang benci kepada kita, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Yang penting kita sudah minta ridha kepada dia. Dia maafkan kita atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian persiapan yang keempat adalah al-ilmu. Ilmu, Bapak Ibu. Semangat aja ndak cukup. Senang gembira dengan Ramadan tidak cukup. Tapi Ramadan ini harus kita sambut dengan ilmu. Ilmu, ya. Orang semangat ibadah tanpa ilmu, ibadahnya sia-sia. Semangat amal soleh tanpa ilmu, amal solehnya sia-sia. Maka ulama berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal, ilmu. Maka usahakan semua ibadah kita itu ada dalilnya. Semua ibadah kita berdalil. Panjenengan ngangkat tangan nih, usahakan panjenengan tahu dalilnya, atau paling tidak pernah belajar. Kalau ditanya oleh orang, kamu angkat tangan sejajar dengan dada, dengan bahu, ada dalil tak? Ada, tapi saya tidak hafal. Nah, ketika panjenengan angkat tangan sejajar dengan telinga, usahakan panjenengan tahu dalilnya. Paling tidak pernah belajar. Kalau panjenengan angkat tangan sampai di atas kepala, ya, kalau ada dalilnya boleh panjenengan praktekkan. Ada enggak dalilnya? Meletakkan tangan, usahakan panjenengan pernah belajar dalilnya. Pernah belajar walaupun tidak hafal. Cara rukuknya, puasanya, kemudian baca Qur'annya, semua berdalil. Karena ibadah tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalilnya. Kalau urusan dunia itu boleh kita lakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Kata Nabi, urusan dunia itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang. Tapi kalau ibadah, Bapak Ibu, ibadah ini harus ada dalilnya, barulah boleh kita lakukan. Maka ayat pertama yang turun kepada Nabi itu apa? Iqra, baca. Baca aturan dulu, baru berucap dan beramal. Jangan seperti Nasrani.
Nasrani itu amal bila ilmin, mereka beramal tanpa ilmu. Sedangkan Yahudi ilmu bila amal, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kita ini wasaton, pertengahan di antara mereka, punya ilmu dan amal. Amal didasari dengan ilmu. Maka modal semangat menyambut Ramadan tidak cukup, ditambah dengan modal ilmu. Nanti di belakang kita akan buka tanya jawab seputar Ramadan sebagai tambahan ilmu untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita persiapkan? Yang kelima, al-amwal. Apa artinya amwal? Harta. Perlu kita siapkan harta. Bagaimana kita mau sedekah di bulan Ramadan? Bisa sedekah di bulan Ramadan kalau kita tidak mempersiapkan harta dari sekarang. Sedangkan sedekah di bulan Ramadan itu amat sangat besar pahalanya. Kata Nabi, siapa yang ngasih makan orang buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang puasa. Minimal selama 30 hari itu ada satu hari kita ngasih buka puasa kepada orang. Minimal itu. Jangan sampai kita tidak mengambil kemuliaan ini Bapak Ibu. Tapi ngasih buka puasa itu yang enak ya. Karena apa? Nabi bersabda, orang puasa itu senangnya dua. Yang pertama, dia senang ketika ketemu Allah. Yang kedua, dia senang ketika buka puasa. Jangan merusak kesenangan orang yang buka puasa. Coba kalau panjenengan kasih nasi yang tidak enak, kurma yang tidak enak, kan tidak semangat dia buka puasa itu. Artinya apa? Panjenengan telah merusak kesenangan orang yang puasa. Belikan kurma yang bagus, kurma rutab yang bagus, belikan. Yang harganya 300, satu kotak itu 300 tuh. Belikan itu. Pernah ada jamaah nitip ke saya, Ustadz saya titip kurma ya. Kurma apa ibu? Saya tanya kalau ada jamaah nitip kurma. Kurma biasa apa kurma yang mahal? Yang 300-an Ustadz. Oh ya, saya bawa ke masjid. Karena kalau kurma biasa banyak di masjid. Ya. Ternyata jemaah rahimakumullah, tidak dapat 1 minggu kurma itu udah habis. Biasanya satu kotak yang kurma biasa itu 1 bulan masih sisa. Ya, ini belum dapat 1 minggu udah habis. Tanya lagi, Ustadz ada lagi tidak orang yang ngasih kurma? Nah, sunnahnya kurma rutab ya, kurma yang basah. Dan sunnah ketika makan kurma itu, sunnahnya adalah diajarkan oleh Nabi, makan kurma ya, langsung 1 biji itu masuk ke mulut. Ya. Kemudian cara mengeluarkan bijinya itu diajarkan oleh Nabi. Caranya dikeluarkan posisi tangan begini, ya, lalu dimuntahkan. Ada kurma nggak? Saya mau praktek nih. Belum ya? Paham ya? Dimuntahkan. Nah, sehingga kalau mau ngambil kurma lagi, ya kurma yang kedua, yang ketiga, tangan ini tidak kotor, sebab tidak bercampur dengan air ludah. Jadi Nabi itu tidak hanya mengajarkan taat, tapi juga mengajarkan sehat, ya, sunnah. Cuman karena terburu-buru kadang langsung diginikan, ya, karena terburu-buru. Ya. Jadi sunnahnya pegang dengan 3 jari, masukkan 1 biji, setelah itu dikeluarkan, dimuntahkan, posisi tangan, jari telunjuk dan jari tengah ini disatukan, ya, kemudian dibuang. Sunnah, ya, indahnya sunnah Rasulullah itu selalu mengajarkan kebersihan, ya. Oke. Jadi persiapan yang keempat adalah al-amwal, harta. Nah, kalau bisa nabung mulai sekarang, nanti Ramadan bisa sedekah buka puasa kepada orang lain. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir ya, hifzul jismi, menjaga kesehatan badan, jaga kesehatan badan, sehingga Ramadan nanti kita maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jaga kesehatan badan. Sampai ada ulama itu ya berdoa begini, ya Allah, jika memang kau takdirkan hamba sakit di bulan Ramadan, majukan takdir itu.
Saking inginnya para ulama salaf, mereka maksimal ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Tapi tidak harus berlebih-lebihan ya, terutama ibu-ibu. Ada seorang wanita ketika masuk Ramadan, dia minum obat penahan haid. Memang boleh selama tidak ada perkara yang membahayakan badannya dia. Tapi itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya, karena apa? Wanita yang haid di bulan Ramadan, dia akan tetap mendapatkan pahala seperti wanita yang tidak haid, asalkan dia istiqomah ibadah. Misal 10 hari pertama dia istiqomah baca Quran 1 hari 1 juz. Masuk 10 hari kedua ternyata dia haid, maka Allah akan tetap mencatat pahala sebagaimana 10 hari pertama, dengan syarat dia istiqomah. Pilih mana? Minum obat haid, baca Quran sebagaimana wanita-wanita yang lain. Yang kedua, ikut takdir Allah, haid, tidak baca Quran, tidak sholat, tapi dapat pahala yang sama. Pilih mana ibu-ibu? Yang kedua, ya, tidak baca Quran tapi dapat pahala. Karena Nabi bersabda, siapa yang sakit dan perjalanan lalu dia tidak bisa beribadah kepada Allah sebagaimana dalam keadaan sehatnya, maka Allah akan mencatat pahala sebagaimana ibadah yang dia lakukan ketika dalam keadaan sehat. Nah, maka persiapan menuju Ramadan yang keenam adalah hifdzul jismi, jaga kesehatan. Itulah 6 yang harus kita persiapkan betul untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang kita buka tanya jawab seputar Ramadan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Mengenai bayar utang Ramadan, wanita meskipun di luar bulan Syawal, apakah nanti kita Ramadan? Gimana? Puasa setelah awal, apakah pahalanya sama dengan pahala selama Ramadan? Mengganti puasa. Baik. Mengganti puasa setelah Ramadan, tergantung dia sebab meninggalkan puasa itu ya. Kalau dia meninggalkan puasa karena sakit, karena udzur syar'i, bukan karena disengaja, maka puasa yang dia ganti di bulan yang lain itu pahalanya sama dengan puasa di bulan Ramadan, sebab dia meninggalkan karena uzur. Tapi kalau orang meninggalkan karena sengaja, dia mampu puasa, dia wajib puasa, tapi dia tidak puasa, dia tetap wajib mengganti di bulan yang lain, tapi pahalanya tidak sama dengan ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi menyimak mulianya itu sabar, pertengahan sabar. Nah, apakah ada ritual khusus yang bisa dilakukan sehingga maksimal, istilahnya orang itu misalnya bikin maksimal sehingga dapat pahala banyak gitu ya. Apakah ada ritual khusus yang dilakukan pada pertengahan Syawal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ritual khusus, ibadah khusus yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, tidak ada ya. Jadi tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban harus baca ini sekian kali, apalagi harus sholat ya. Ada, saya pernah baca suatu kitab, ternyata di kitab itu isinya menganjurkan sholat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Sya'ban itu kata Imam Nawawi bid'ah, perkara yang diada-adakan, karena tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat, tidak ada dalil ya, tidak ada dalil sholat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Artinya apa? Pada malam nisfu Sya'ban tidak ada amalan khusus.
Yang penting pada malam itu kita tidak melakukan dua perkara. Apa tadi? Syirik dan musuhan. Yang penting itu. Panjenengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah cukup untuk dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau diisi dengan memperbanyak amal soleh tanpa mengkhususkan, ya. Wallahu taala alam. Yang lain silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai puasa, apa boleh puasa itu sebelum puasa Ramadan datang? Misalkan di bulan ini atau di bulan pertengahan Sya'ban. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilarang oleh Nabi adalah puasa 2 hari sebelum Ramadan. Kata Nabi, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 2 hari sebelumnya. Itu dilarang oleh Nabi. Kecuali bagi orang yang biasa puasa. Misalnya Ramadannya hari Jumat, dia biasa puasa Kamis. Dia biasa puasa Kamis, maka dia berpuasa di hari Kamis 1 hari sebelum Ramadan itu la ba'sa, tidak apa-apa. Yang dimaksud oleh Nabi adalah apabila tidak biasa puasa, lalu kita puasa 2 hari sebelum Ramadan, itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ya. Bagaimana kalau lewat pertengahan Sya'ban? Dalam sebagian mazhab Syafi'i, ini tidak semua, ya, tidak semua mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Sebagian mazhab Syafi'i mengatakan makruh puasa kalau lewat pertengahan Sya'ban. Lewat berarti tanggal 16, 17 makruh puasa, kecuali orang yang sudah biasa puasa sebelumnya, ya, yang sudah biasa puasa sebelumnya. Tapi kalau kita ikut pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, yang dilarang puasa bagi orang yang tidak biasa puasa itu adalah 2 hari sebelum Ramadan. Bisa dipahami Pak, ya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, puasa berantakan itu saya ambil cuma Senin sama Kamis aja, gimana? Baik. Ambil Senin Kamis. Pemanasan. Kita puasa 1 hari saja sudah dapat sunnahnya, apalagi sampai Senin Kamis, ya. Senin Kamis 4 kali 8 kali. Nah, kalau kita besok puasa, ini pahalanya 3 nih besok nih. Yang pertama pahala puasa sunnah Sya'ban, yang kedua pahala puasa Kamis bagi orang yang biasa puasa Senin Kamis, yang ketiga pahala puasa Ayyamul Bid. Besok tanggal berapa? 14. Harusnya hari ini sudah hari tadi sudah Ayyamul Bid 13, 14, 15. Maka usahakan besok puasa sehingga kita dapat kemuliaan yang berlipat-lipat. Boleh, ya, Senin Kamis, hanya Senin Kamis saja boleh, ya. Hatta sekalipun nanti di pekan terakhir bulan Sya'ban, panjenengan yang sudah biasa puasa Senin Kamis tetap boleh melanjutkan Senin Kamisnya. Insya Allah Ramadannya secara hisab, ya, akan tiba pada hari Sabtu. Jadi Kamisnya panjenengan masih boleh puasa. Tapi yang tidak biasa puasa hari Senin Kamis, berarti hari Kamisnya dilarang puasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam setelah Idul Fitri insyaallah.